Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqsama bima syaa wa nahana 'anil halfi bighairi sifatihi wal asma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-ma'rufi bis-sakha wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin as-sulaha wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-fudala salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini masih memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu minal halifi bi ghairillahi ta'ala wa minal yaminil kadhibah wa kasratil halifi billah wa in kana shadiqa. Ini menakuti daripada bersumpah dengan selain Allah, dan menakuti daripada sumpah dusta, dan menakuti daripada sering bersumpah dengan Allah sekalipun dia adalah benar. Ada 3 pasal dalam bab ini. Yang pertama tentang larangan bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, larangan bersumpah dusta, dan larangan agar tidak bersumpah dengan Allah sekalipun dia dalam keadaan yang benar. Qala Allah Ta'ala wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Yang artinya, janganlah kamu jadikan bersumpah dengan Allah sebagai alasan untuk tidak berbuat kebaikan, untuk tidak bertakwa, untuk tidak mendamaikan di antara manusia. Jadi janganlah dijadikan sumpah itu sebagai alasan untuk tidak berbuat baik. Misalnya, aku bersumpah demi Allah kada hendak membantu si Fulan bin Fulan itu. Nah, lalu inya kada membantu kepada Fulan bin Fulan itu. Si Fulan itu dapat musibah, inya kada membantu. Alasannya apa? Aku jarnya sudah bersumpah kada hendak membantu. Nah, jangan dijadikan sumpah itu sebagai alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Aku bersumpah demi Allah kada hendak lagi mengurusinya itu. Lalu si inya itu ada masalah, ada perkara, lalu inya kada mau urusi. Ujarnya aku bersumpah maksudnya kada hendak lagi mengurusi.
karena mun aku mengurusi aku melanggar sumpah. Nah, sumpah dijadikan alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Nah, itu dilarang di dalam agama kita. Para muhibbin rahimakumullah, bersumpah itu bermacam-macam. Ada bersumpah itu hukumnya wajib. Oleh ulama fikih dijelaskan bahwa bersumpah itu ada hukumnya wajib. Contohnya seperti orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, lalu andai kata dia bersumpah, maka dia akan berhenti melakukan maksiat itu. Nah, maka wajiblah dia bersumpah. Orang ini kadakawa menghilangkan kebiasaan gibah umpamanya, itu sudah jadi gawiannya mengumpat orang itu. Kadakawa ma'ampihi menggibah orang. Lalu andai kata inya bersumpah demi Allah kada akan gibah lagi, nah ini bisa berhenti gibah. Nah, orang seperti ini dia wajib bersumpah. Aku bersumpah demi Allah kada akan menggibah orang lagi. Nah, dengan sumpah itu inya lalu berhenti menggibah orang. Nah, ini wajib dia bersumpah. Dan sumpah seperti ini kada boleh dibatalkan, kada boleh dilanggar. Amunnya dilanggarnya, maka inya berdosa. Dosa gibah sebuting, dosa melanggar sumpah sebuting pulang. Nah, dan inya wajib membayar kafarat sumpah itu. Kafarat sumpah itu memerdekakan budak jika ada budaknya, jika inya mampu. Berhubung kita ini kada ada lagi budak, lalu gantiannya itu memberi makan 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin dapat 1 mud, kurang lebih 1 liter. Atau memberi pakaian masing-masing 1 lembar pakaian. Itu kafarat sumpah. Kalau nya kada mampu, puasalah 3 hari sebagai kafarat sumpahnya itu. Nah, jadi pertama tadi ada bersumpah itu hukumnya wajib. Ada yang bersumpah itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Misalnya orang ini kadakawa lagi membiasakan sembahyang duha. Kadang-kadang sembahyang duha, kadang-kadang kada. Dan inya kepingin hendak membiasakan sudah sembahyang duha itu. Ujarnya, mun aku bersumpah ini bisa aku kawa rutin sembahyang duha. Lalunya bersumpah, demi Allah aku bersumpah tiap-tiap hari melaksanakan salat duha. Nah, dengan itu dia bisa sembahyang duha dengan rutin karena ada sumpahnya. Nah, ini sunat bersumpah. Dan membatalkan sumpah dalam masalah ini hukumnya adalah makruh dan bayar kafarat sumpah. Suatu hari misalnya kada sembahyang duha, nah berarti membatalkan sumpah, maka bersumpah tiap hari sembahyang duha. Hari itunya kada sembahyang duha, nah melanggar sumpah, ngarannya makruh melanggar sumpahnya itu, dan tetap wajib bayar kafarat sumpah tadi. Yang ketiga, sumpah itu ada yang makruh. Sumpah itu ada yang makruh. Contohnya, aku bersumpah nah, kada hendak lagi aku ke masjid sembahyang. Mun itu caranya di masjid umpamanya. Bersumpah kada hendak lagi ke masjid sembahyang. Nah, itu makruh
demi Allah kok kada ke masjid lagi sembahyang. Makruh sumpah seperti ini sunat dilanggar. Ke masjid ya sunat, namun dia wajib membayar kafarat sumpah itu. Dan sunat juga bersumpah contohnya seperti mendorong orang berbuat kebaikan. Sunat kita bersumpah, ikam mesti jujur umpamanya menasihati orang, ikam mesti jujur. Wallah namun ikam jujur ikam untung. Nah, sunat bersumpah itu. Yang keempat ada bersumpah itu haram. Bersumpah haram. Demi Allah, kena aku tampilin si bulan itu umpamanya. Menampilin orang bersumpah-sumpah. Demi Allah. Nah itu sumpah maksiat. Sumpahnya haram dan itu wajib dibatalkan, wajib dilanggar. Cabut sumpahnya itu. Kenapa bersumpah anak menampilin orang? Nah, wajib sumpah itu dibatalkan dan wajibnya membayar kafarat. Yang kelima, bersumpah itu ada boleh. Orang misal, bahwa laki bini, aku hendak turun pada rumah. Demi Allah aku udah naik ke rumah sini lagi, jangan laki umpamanya. Nah itu boleh aja bersumpah itu. Nah sumpah seperti itu sebaiknya jangan dibatalkan. Jangan naik lagi ke rumah. Amun dibatalkan kada apa-apa juga, kada makruh, kada haram, kada. Amun dibatalkan naik misalnya ke rumah berarti melanggar sumpah. Nah wajibnya bayar kafarat sumpah itu. Memberi makan 10 orang miskin, masing-masing orang diberi 1 mud 1 liter kurang lebih, atau memberi tapih 10 lambar kepada 10 orang miskin. Munnya kada ada duitnya, kada mampu, puasa 3 hari. Oleh sebagian ulama dianjurkan berturut-turut 3 hari itu puasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menjadikan sumpah sebagai penghalang daripada berbuat kebaikan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan dengan janji Allah dan sumpah mereka itu harga yang murah. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian surga baginya di akhirat, dan Allah tidak mau bicara kepada mereka, dan Allah tidak memandang mereka pandangan rahmat pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini orang yang bersumpah palsu untuk mencari keuntungan duniawi. Bersumpah palsu untuk mencari keuntungan dunia. Itu suatu dosa yang besar, dosanya besar dan diancam dengan macam-macam ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang menawar barang misalnya 10.000 aja lah, wallah rugi 10.000 itu aku, demi Allah rugi, padahal kada rugi. Nah berarti sumpahnya kada bujur, sumpahnya kada bujur. Itu ngarannya menjual sumpah dengan nama Allah, harganya murah. Berapa ada keuntungannya itu, kada sesuai dengan akibat yang akan diterima di akhirat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban.
barang siapa yang bersumpah atas harta seseorang muslim dengan bukan haknya, dia akan bertemu Allah dan Allah marah kepadanya. Mengakui harta orang, bersumpah demi Allah ni ampun kok, padahal ampun orang. Qala Abdullah thumma qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillah azza wa jal, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Itu orang yang menukarkan sumpah dengan harga yang murah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa rawahu aidan bi ma'na ma'a ziyadatin huma wa Abu Dawud wa Tirmidzi kama rawa sadrahu bi ma'na Ahmadu wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian, sabda Rasulullah, melarang kalian bersumpah dengan nenek moyang kamu, bersumpah dengan nama-nama nenek moyang. Paman kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlib billah, bersumpahlah dengan Allah, dengan nama Allah kah, dengan sifat Allah kah bersumpah, jangan dengan makhluk-makhluk ini, karena sumpah itu sifatnya pengagungan. Nah, yang berhak diagungkan itu adalah Allah. Auliyasmut, atau dia diam. Jadi kalau bersumpah, aku mengambil, kalau agama Islam wani, nah itu kada sumpah ngarannya. Aku kada ada melakukan itu, namun aku melakukan itu aku wani kafir, nah itu kada sumpah. Nah, mun berucap macam itu berusia dusta, jadi kafir bujuran. Amunnya bujur juga maksiat, dosa besar, wajib segera tobat. Ini bujur pang kada ada ambil bujur, ujarnya mun aku ambil aku keluar dari agama Islam. Nah itu haram ucapannya itu. Kalau nya bujur, amunnya berdusta bujur kafir, itu lain sumpah nih itu. Sumpah itu adalah menggunakan nama Allah. Wallahi misalnya, nah, demi Allah, atau demi kudrat Allah, nah itu sumpah. Demi Ar-Rahman umpamanya, nama Allah. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir, bermula dosa-dosa besar, ujar Nabi. Dosa-dosa besar ini artinya dosa-dosa besar ini dosa yang tidak bisa terhapus dengan perbuatan kebaikan. Nah, sembahyang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa di tengah-tengahnya. Berwudu itu menghapus dosa. Bersedekah itu menghapus dosa. Tapi kada termasuk yang dihapus itu dosa-dosa besar. Dosa besar ini mesti tobat. Nah, mesti tobat. Dosa besar itu ujar Nabi al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua mesti tobat, mesti minta ampun lawan sidin. Nah, kalau kadaka itu kadakawa terhapus dengan perbuatan baik seseorang. Padahal Quran menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu menghapus dosa, tapi dosa yang di luar dosa-dosa besar ini. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, walaupun beramalan samalaman, walaupun naik haji tiap tahun, kada terhapus dosanya. Nah, itu mesti minta ampun, menyakiti sidin, umpamanya mesti minta ampun. Wa qatlun nafsi, membunuh seseorang. Nah, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Nah, sumpah dusta. Itu masuk dosa besar. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi wan Nasa'i. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu tada yaminahu bi asyrati alaf
Jubair bin Mut'im, beliau menebus sumpah dengan 10.000 mud untuk 10.000 orang miskin. Summa kemudian Jubair berkata, wa Rabbil Ka'bah lau halabtu salika, jikalau aku bersumpah itu pasti bujur, kada mau dusta. Wa innama huwa syai'un iftadaitu bihi yamini, hanya saja itu adalah sesuatu yang aku tebus dengannya sumpahku. Nah, sumpah itu sidin benar, tetap sidin tebus daripada takutnya. Sampai-sampai sidin bayar kafarat sumpah itu berjumlah 10.000 mud untuk 10.000 orang miskin. Ini cocok pegawai-pegawai yang diangkat bersumpah nih tuh. Banyak bayar kafarat sumpah. Kan bersumpah tuh, saya demi Allah akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Mana jujur, mana baiknya. Berapa tahun bersumpah itu. Nah, itu patut 10.000 mud bayar baras itu untuk menebus sumpahnya itu. Kalau kadaka itu tak dua dosa sudah kada jujur, dosa pulang melanggar sumpah. Melanggar sumpah termasuk dosa yang besar. Nah, Jubair bin Mut'im sidin berkata, jikalau aku bersumpah, sumpahku itu pasti bujur, kada akan dusta. Tapi tetap sidin menebus. Tetap menebus karena khawatir kalau ada sedikit kurangnya, sedikit ada lebihnya daripada yang diucapkan itu. Rawahu Tabarani bil Awsat bi isnadin jayyid. At-targhibu bi ada'i syahadah wa ta'ati wulatil amri bi ghairi ma'siyatin wa tarhibu min kitmani syahadah wa syahadati zur wa mukhalafati wulatil umur. Ini bab menggemarkan pada menunaikan kesaksian, mentaati pemimpin pada bukan yang maksiat, dan menakuti daripada menyembunyikan kesaksian dan bersaksi bohong dan menentang menyalahi pemimpin. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala taktumus syahadah, jangan kamu sembunyikan penyaksian itu. Kalau seorang ini jadi saksi, nah lalu dipanggil orang dalam persidangan karena kita melihat kejadian itu, nah jangan disembunyikan, ungkapkanlah apa yang ada, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian, fa innahu athimun qalbuh, maka berdosalah hati orang itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemimpin pemerintahan kamu. Nah, kita disuruh taat lawan pemerintah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan yang bohong itu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu bima ahabba aw karih illa ayyu umara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, atas seseorang muslim itu mendengari dan mematuhi pada apa yang dia suka atau yang dia benci. Kalau pemerintah, kalau orang-orang yang berkuasa, pemimpin, nah menyuruh A misalnya, nah taatilah itu, baik suka atau kada suka, kecuali disuruh dengan maksiat. Nah kalau disuruh dengan maksiat, nah, kayak apapun kita kada boleh taat, karena kada boleh taat bagi makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kuitan kada wajib taat kalau suruhan kuitan itu hukumnya maksiat.
lawan laki kada wajib taat. Nah, kalaunya suruhan laki itu maksiat, pemerintah menyuruh ini kada wajib ditaati kalau itu maksiat. Faiza umira bimaksiatin, bila disuruh maksiat, fala sam'a wala ta'ata, tidak boleh didengar dan ditaati. Muttafaq alaih. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Rasulullah bersabda, adakah tidak aku kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? 3 kali Nabi kita mau ulang, hakunlah ya Nabi kam kepada akan dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Sidin ulang 3 kali. Kulna, kami jawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, ujar Nabi, dosa besar di antara dosa yang paling besar di antara dosa besar, pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada ibu bapa. Wa kana muttaqian fajalasa, Nabi kita bersandar waktu itu, lalu sidin duduk ba'astilah. Faqala, Nabi kita berkata, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan yang bohong, penyaksian yang bohong, itu pun termasuk di antara dosa besar yang paling besar juga. Penyaksian yang bohong. Nah, nang bujur disalahkan, nang salah dibujurakan. Orang jadi saksi. Nang bujur padahal salah, nang salah padahal bujur. Kayak apa saksi? Ya, aja saksi. Nah, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beberapa kali mengulang itu Nabi. Ada kehitungan berapa kali sih mengulang. Ya Nabi, perkataan bohong, saksi palsu, saksi bohong, saksi bohong. Sidin ulang sampai kami berkata dalam hati, mudahan Nabi berdiam. Nah, jangan mengulang-ulang itu lagi. Nah, daripada rancaknya banyaknya sidin mengulang. Hadis muttafaq alaih wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Ujar Nabi kita, siapa yang taat kepada aku berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa tak maksiat menentang kepada aku, maka dia berarti maksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira, barang siapa yang taat kepada pemimpin, faqad ata'ani, maka dia berarti taat kepadaku. Wa may ya'sil amira, siapa tidak taat kepada pemimpin, faqad asani, berarti dia maksiat kepadaku. Amir, pemimpin yang ditaati itu nang sama lawan Nabi taatnya itu amir yang takwa kepada Allah, amir yang dalam perintahnya itu benar-benar perintah yang baik, perintah yang bukan ada maksiat dan haram di dalamnya. Nah, muttafaq alaih wa rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, kemudian at-targhib fi du'ail karbi wal hammi wal hazan. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah.
لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم